pertanyaan dari jamaah terkait dengan kunut subuh dan bacaan basmalah dalam sholat, di mana pertanyaan ini berangkat dari viralnya potongan ceramah salah seorang kiai. Saya sebut saja beliau Mbah Yai Marzuki Mustamar, yang mengupas tentang kitab fikih atau kitab tarjih Muhammadiyah. Kita dengarkan ceramahnya dulu sebentar. Ini kitab tarjih Muhammadiyah, putusan Muktamar Muhammadiyah menyangkut hukum fikih, dibukukan dalam kitab namanya Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Niki kitabnya halaman 82, halaman pinten 82 resmi dinyatakan oleh Muhammadiyah bahwa kunut subuh itu sunnah. Kalimatnya, redaksinya sama. Allahumma hdini fiman hadait, podo niki padahal Muhammadiyah lu. Dan di sini juga halaman 77, pinten? Aja nglamun. Halaman 77 difatwakan oleh Muhammadiyah bahwa Fatihah harus pakai bismillah. Jadi mereka sing ora bismillah ya ora kunut, kuwi karo NU ya ora padha, karo Muhammadiyah ya ora padha, karo hadis Bukhari ya rapodo lah, ngono kok mau ingui piye. Baik, pertama terkait dengan kunut subuh ya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Yai Marzuki, bukan bermaksud untuk mengkonter panjenengan, bukan berarti saya su'ul adab, mohon maaf. Saya sangat menghormati panjenengan, saya juga banyak mengambil ilmu dari panjenengan, tetapi sebagai kader Muhammadiyah yang dididik dalam wilayah tarjih, saya perlu meluruskan apa yang panjenengan sampaikan. Pertama terkait dengan kunut subuh yang panjenengan sampaikan, saya nggak tahu buku yang panjenengan jadikan rujukan itu buku yang mana. Tetapi yang jelas yang panjenengan sampaikan itu benar, itu keputusan tarjih yang pertama. Itu merupakan keputusan tarjih Kongres Muhammadiyah ke-18 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari sampai 5 Februari tahun 1929 dan diterbitkan dalam buku Himpunan Putusan Tarjih, terbitan yang pertama dengan redaksi seperti itu. Lengkapnya redaksi mengatakan, fad'u ba'da qaulika Rabbana walakal hamdu, maka berdoalah setelah ucapanmu Rabbana walakal hamdu, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Dan juga dalam buku-buku panduan pergerakan Muhammadiyah seperti Hizbul Waton dan lain sebagainya yang diterbitkan di awal itu, dalam ajaran pesolatannya juga mencantumkan kunut subuh Allahumma hdini fi man hadait itu. Tetapi mohon maaf Pak Yai, buku itu sekarang sudah tidak digunakan. Itu terbitan pertama. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, ini yang saya pegang, ini cetakan ketiga, terbitan ketiga. Dalam terbitan ketiga ini, dalam Kitabus Shalat halaman 76 sampai selesai, itu sudah tidak ada atau tidak dicantumkan bacaan kunut subuh dalam tata cara sholat ini. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa pada cetakan ketiga ini sudah tidak ada, sementara pada buku yang Pak Yai pegang itu masih ada? Apakah dihapus begitu saja? Tidak, ada kronologinya ya, ada kronologinya. Mohon maaf Pak Yai, ini dinamika organisasi yang saya kira bukan hanya di Muhammadiyah, di NU yang panjenengan berada juga saya kira sama. Bahsul Masail di sana juga ada dinamikanya. Mungkin ada perbedaan atau perubahan pendapat dari awal dan di kemudian hari. Begitu juga di Muhammadiyah. Nah,
dihilangkannya kunut subuh dalam keputusan tarjih di cetakan ketiga ini, itu memang hasil keputusan tarjih Wiradesa yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 28 April 1972 di Wiradesa Pekalongan, di mana di situ membahas tentang 9 permasalahan fikih dari sholat tatawwu sampai perbankan. Nah, permasalahan yang kelima dibahas di situ adalah masalah kunut, bukan hanya kunut subuh, tetapi juga kunut nazilah dan kunut witir. Di mana kesimpulannya saya sampaikan dalam buku himpunan putusan tarjih ini tentang kunut terdapat di halaman 366. Di sana dikatakan matan keputusan tarjihnya, yaro majlisu annal kunuta bimaknatu lil qiyami lil qiraati wa du'ai fi sholati masyru'un. Majelis tarjih berpendapat bahwasannya kunut dengan makna lama berdiri untuk membaca dan untuk berdoa di dalam sholat itu masyru', disyariatkan. Ini poin pendapat pertama, kunut secara umum dalam sholat itu disyariatkan. Dalam poin pendapat kedua di sini dikatakan layaro majlisu tahsis tasmiyati dzalikal qiyam bikunutil fajril muta'arofi. Majelis tarjih tidak berpendapat atau tidak memandang atau tidak sepakat bahwa kunut yang dimaksud pada poin pertama itu adalah khusus pada sholat subuh. Al-mukhtalafi yang diperselisihkan fi hukmihi dalam hukumnya. Kemudian lebih jelas lagi pada paragraf selanjutnya penjelasan masalah kunut, keputusan Muktamar Tarjih mengatakan kunut subuh di samping makna asli dari perkataan kunut yang berarti tunduk kepada Allah dengan penuh kebaktian, Muktamar dalam keputusannya menggunakan makna kunut yang berarti berdiri lama dalam sholat untuk membaca ayat maupun untuk berdoa sekehendak hati. Sebagaimana dapat diambil pengertian tersebut dari hadis Abdulus sholati tulul kunut. Pada perkembangan sejarah fikih di masa lampau, orang telah cenderung untuk memberi arti khusus pada apa yang dinamakan kunut, yakni berdiri sementara pada sholat subuh sesudah ruku pada rakaat kedua dengan membaca Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Muktamar Tarjih tidak sependapat dengan pemahaman tersebut berdasarkan pemikiran pertama, setelah diteliti kumpulan macam-macam hadis tentang kunut, maka Muktamar berpendapat bahwa kunut sebagai bagian daripada sholat umum, ya, tidak khusus hanya diutamakan pada sholat subuh saja. Ini pandangan Majelis Tarjih. Sementara bacaan doa Allahumma hdini fiman hadait dalam pandangan Tarjih itu tidak bisa diamalkan hanya khusus pada subuh saja, karena dalil tentang Allahumma hdini fiman hadait itu hadisnya sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih, termasuk diantaranya Bulughul Maram mengatakan di situ adalah kunut witir, yang dimana nanti dalam Majelis Tarjih ada poin keputusan sendiri tentang kunut witir yang Majelis Tarjih mengambil sikap tawakuf, mempersilahkan jamaah Muhammadiyah yang mau melaksanakan silakan, yang meninggalkan juga dipersilahkan. Nah, maka kemudian Majelis Tarjih berpendapat Allahumma hdini fiman hadait itu tidak bisa diamalkan khusus pada sholat subuh saja. Nah, inilah pendapat Tarjih sesuai dengan keputusan Muktamar Wiradesa tahun 1973, yang kemudian buku yang Pak Yai pegang itu kemudian dicetak ulang, diterbitkan ulang. Nah, ini salah satunya terbitan yang ketiga. Dalam terbitan ini sudah tidak ada lagi kunut Allahumma hdini fiman hadait. Namun dalam hal ini Majelis Tarjih meskipun memandang bahwa kunut subuh itu tidak hanya dikhususkan subuh itu, tetapi dalam kaidah tarjih, dalam kaidah manhaj tarjih, bahwa Majelis Tarjih mengambil keputusan itu berdasarkan pandangan bahwa itulah yang dipandang menurut tarjih paling kuat. Di antara pendapat-pendapat yang bertentangan, duna itoli bi ayyi ra'yin mukhalifin, dengan tanpa menganggap batal pendapat yang berbeda. Artinya Majelis Tarjih meskipun mengambil pendapat bahwa subuh tidak ada kunut terus-menerus, tetapi Majelis Tarjih tetap tidak menganggap batal orang-orang yang melaksanakan kunut itu. Dan bagi kami ini merupakan hal biasa dalam dunia fatwa fikih.
ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Karena dalam kajian fikih itu akan selalu berkembang. Dalam madhab Syafi'i pun sama, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dan mungkin dalam bahsul masail panjenengan di NU juga sama. Saya kira dalam masalah-masalah tertentu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Termasuk dalam manhaj tarjih ini, dalam majelis tarjih ini, dalam masalah kunut, ini ada qaul qadim dan qaul jadid, pendapat baru. Bukan hanya dalam masalah kunut di keputusan tarjih, termasuk keputusan-keputusan tarjih yang lain, seperti hukum memasang gambar tokoh yang dalam keputusan tarjih awalnya diharamkan karena dikhawatirkan ada pengkultusan yang mengarah pada kesyirikan. Kemudian pada munas tarjih selanjutnya keputusan ini dicabut, pendapat terbarunya. Juga dalam kitab beberapa masalah keputusan tarjih yang tentang hukum arak-arakan wanita, yang pertama Aisyah itu diharamkan ikut arak-arakan pawai seperti jalan sehat dan lain sebagainya. Kemudian dalam keputusan berikutnya keputusan ini berubah, termasuk dalam fatwa soal jawab ya, masalah cadar, masalah yang lain juga banyak terjadi fatwa sampai beberapa kali, bahkan dalam masalah cadar itu sampai 3 kali. Ini hal biasa saya kira. Dan terkait dengan kunut, manhaj tarjih tentu mengambil pendapat yang terbaru itu. Kemudian yang kedua, mohon maaf Pak Yai, terkait dengan basmalah, memang dari awal sampai sekarang tidak berubah. Pendapat tarjih Muhammadiyah, basmalah dalam sholat itu dibaca. Majelis tarjih tidak pernah berpendapat bahwa basmalah itu tidak dibaca. Nah, dalam keputusan tarjih Muhammadiyah tahun 1929 terdapat di dalam kitab sholatnya, di sana dikatakan halaman 77 dalam kaifiyat sholat, di mana setelah membaca doa iftitah dalam keputusan tarjih itu dikatakan summasta'id qailan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa qra'il basmalata, kemudian bacalah basmalah, summa qra'il fatihah, kemudian bacalah al-fatihah. Ini keputusan awal. Dalam keputusan ini perintahnya bacalah basmalah. Mungkin kemudian di masjid-masjid Muhammadiyah dalam prakteknya imam tidak terdengar membaca basmalah. Maka kemudian dalam munas tarjih ke-27 di Malang tanggal 16 sampai 19 Rabiul Akhir tahun 1931 bertepatan dengan 1 sampai 4 April 2010, masalah pembacaan basmalah ini kemudian dibahas lagi di munas itu, di mana keputusan tarjih munas tarjih ke-27 itu ada 2 poin. Pertama, mengukuhkan putusan tarjih yang lama, yakni mengukuhkan bacaan basmalah dalam putusan tarjih ini, halaman 77 dan 86, bahwa sebelum Al-Fatihah setiap rakaat sholat itu dibacakan basmalah. Pada poin keputusan kedua, bacaan basmalah tersebut boleh dijaharkan, boleh disirkan. Jadi kalau di Masjid Muhammadiyah tidak terdengar membaca basmalah, itu bukan berarti tidak baca basmalah, tetapi berarti di masjid itu sang imam mengamalkan pembacaan basmalah dengan disirkan. Nah, membolehkan dua-duanya ini merupakan jamak dari hadis-hadis tentang bacaan basmalah dalam sholat, yang dalam keputusan tarjih itu dinukilkan 4 hadis. 4 hadis itu, 2 hadis yang pertama itu hadis yang menjadi dalil tentang dibacakan basmalah. Artinya 2 hadis yang pertama itu mengabarkan tentang bacaan basmalah didengar oleh makmum di zaman Nabi, yaitu yang pertama hadisnya Abu Hurairah dari jalur Nu'aim al-Mujmir, kemudian hadisnya Ummu Salamah. 2 hadis ini menyatakan tentang makmum mendengar bacaan basmalah. Ummu Salamah juga mengatakan bahwa Nabi ketika membaca Al-Quran dalam sholat itu dipotong-potong tiap ayat, dan beliau mengatakan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini 2 hadis yang pertama. 2 hadis yang kedua yang dinukil dalam keputusan tarjih itu adalah pertama hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua hadisnya Anas bin Malik, yang mengabarkan bahwa makmum yang bermakmum kepada Nabi dan kepada para sahabat itu tidak mendengar bacaan basmalah. 2 kelompok hadis yang sama-sama sahih ini, satu secara sharih mengatakan terdengar dibacakan basmalah, satunya mengatakan tidak didengar bacaan basmalah. Ini dijamak oleh majelis tarjih dengan al-jam'u itu, maka majelis tarjih menetapkan pada keputusan poin keduanya, bacaan basmalah itu boleh dijaharkan, boleh disirkan.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Sekali lagi nyuwun sewu pangapunten, mohon maaf kepada Pak Yai Marzuki. Ini semata-mata meluruskan karena panjenengan mengupas kitab kami, kitab Muhammadiyah. Nah, sementara kami yang pegang kitab ini, kami yang punya kitab ini, dan yang panjenengan sampaikan faktanya tidak sama dengan apa yang ada di sini, maka kami meluruskannya. اللهم اجعله شهرا تنتهي فيه الأحزان وتغفر فيه الذنوب والآثام. اللهم اجعله شهرا تغفر فيه الذنوب وتستر فيه العيوب. اللهم إني نويت صيام رمضان. اللهم إن توفيتني قبل قدومه فاكتبني من الصائمين.